Dinas Kesehatan, teringat satu pesan dari seorang pematerinya, jika kita hanya berpraktek di klinik, itu ya dalam tanda kutip itu sebuah kezaliman. Karena pasien klinik itu kan warga sekitar kita, Pak. Pasien klinik itu kan berada di lingkungan kita, yang dalam tanda kutip yang memberikan kita keuntungan itu kan warga sekitar kita juga. Kenapa kita tidak mencoba keluar untuk mengabdikan diri di lingkungan sekitar gitu. Karena kalau memang kita menunggu, dalam tanda kutip menunggu pasien datang, mungkin agak lebih lama ketika kita harus menjemput. Seperti rezeki, itu kan harus dijemput, bukan menunggu. Betul, Pak? Jadi kita jemput pasien-pasien itu, kita dalam tanda kutip kita jaring sebagai langkah percepatan eliminasi. Sampai akhirnya hal itu menginspirasi kami di klinik, kami membuat sebuah jaringan tim klinik dengan ibu-ibu PKK di sekitaran klinik kami. Berawal dari 2 orang kader PKK dengan izin petugas setempat dari kelurahan, puskesmas, yang alhamdulillah juga didukung, yang tadi salah satunya itu menjadi faktor eksternal kami, sangat mendukung untuk membantu program tersebut. Jadi kami selain fokus untuk dalam klinik, kami juga fokus untuk membantu, setidaknya mengedukasi apa itu TB, bagaimana penularannya, bagaimana penanganannya, sehingga kita mampu menggeser mitos-mitos yang berada di masyarakat. Karena ketika mitos-mitos itu kita hilangkan, pengobatan menjadi bisa maksimal. Alhamdulillah setelah satu tahun kita menjalankan program tersebut, kami mempunyai sekitar 14 kader yang terdiri dari ibu PKK di sekitar rumah kita. Tujuannya apa kader-kader tersebut? Mohon izin mungkin untuk Pak Apoteker Pandu, kader-kader tersebut juga ada di puskesmas, tapi karena wilayah puskesmas itu terlalu besar, sehingga keberadaan klinik kami itu diacungi jempol, diberikan sebuah penghargaan, mungkin belum saya bisa tampilkan di sini, sebuah penghargaan dari puskesmas wilayah kerja kami, yang mana itu sudah sangat membantu pekerjaan dari petugas tim puskesmas. Gitu. Jadi langkah kecil klinik kami itu membuat sebuah jaringan pertama pemantauan minum obat, kedua itu jaringan promotif dan preventif. Gitu. Jadi baru seperti itu, Pak. Belum bisa melakukan belum bisa melakukan hal banyak, tapi saya yakin hal kecil ini mampu membuat menjadi besar nantinya. Terima kasih. Itu Pak Bey. Terima kasih. Ya, ini memang judulnya success story, tapi sukses itu kan tidak hanya sukses besar, sukses kecil itu juga suatu sukses. Nah ini apa yang disampaikan teman-teman ini ya itu semua sukses menurut kita dan sangat inspiratif. Dan saya harapkan ini menjadi inspirasi juga bagi teman-teman partisipan para sejawat apoteker yang ada di sini. Kita bisa mulai dari manapun dan bisa meraih sukses itu sekecil atau sebesar apapun. Nah ini sukses terakhir nih dari Pak Sukir, dari Mas Sukir yang saya harapkan bisa menjadi gongnya sukses story nih. Monggo Mas Sukir, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Bey. Kalau saya mungkin enggak cerita teori Pak, story Pak. Saya cerita teori saja Pak Bey. Jadi saya mengambil salah satu teori yaitu diffusi of inovasi. Nah, kemudian saya ini mau cerita terinspirasi dari teman-teman QTA Indonesia atau Yogyakarta, yaitu Quit Tobacco Indonesia, bagaimana cara mereka untuk mengajak untuk merokok itu menyesuaikan kondisi dan ada siapa saja dengan pembentukan community bin. Jadi di sini ini yang teman-teman Gema Cermat lakukan di DIY. Jadi teman-teman ini memiliki memiliki daerah-daerah binaan masing-masing. Artinya di sini kita lihat mereka bertemu dengan kepala pemerintahan atau si pemegang kebijakannya, kemudian mereka menyatakan ingin membuat semacam program pemberdayaan masyarakat terkait apapun isunya. Kalau ini kemarin isunya adalah antibiotik, kemudian kita saling bekerja sama, mengajak juga para pelajar untuk mendatangi rumah untuk bisa ngecek ya, misalnya
pemahamannya, perilaku, dan seterusnya. Setelah kita dapat masalahnya, kemudian kita kumpulkan para teman-teman apoteker ini bersama warga. Jadi ketika di RW atau RT itu dilingkupi ada apoteker puskesmas, ada apoteker yang ada di apotek, ada apoteker yang di klinik, ada apoteker yang dosen yang bertempat tinggal di sekitar situ, kita kumpulkan, kita perkenalkan profesinya apoteker, kompetensinya ini, kemudian ingin melakukan beberapa hal, kemudian menceritakan hal itu. Nah, misalnya ini ceritanya tentang TB. Nah, ketika cerita TB, yang paling awal adalah ya pemahaman terkait TB, kemudian kedua tadi awareness tadi, kehati-hatian, kewaspadaan disampaikan Mbak Apoteker Lucy tadi, ya ketika batuk lebih dari 2 minggu, ya itu sebaiknya harus bagaimana? Dalam ini kan periksa. Nah, kemudian hal-hal yang seperti ini gitu ya, artinya community deal seperti ini bisa kita distribusikan atau ditempelkan ya, soalnya ditempel di rumah Pak RT gitu ya, kemudian ditempelkan, termasuk juga bisa ditempelkan di apotek. Ini ilustrasinya ditempel di bawah apotek. Jadi ada kesepakatan bahwa ketika batuk lebih dari 2 minggu, maka sebaiknya kita memeriksakan diri ke puskesmas misalnya, sehingga kan apoteker itu bisa memberikan informasi sekaligus mengingatkan. Kemarin kan dari desa ini sudah kesepakatan kan Bapak Ibu sekalian, sehingga ini ya harusnya dilakukan. Jadi mohon maaf, ini ranah batuknya perlu dicek lebih lagi, yaitu ke puskesmas. Harapannya nanti tidak ada masalah. Pun kalau ada sakit atau sesuatu, jangan khawatir, nanti kami siap untuk mengguiden atau memandu dalam penggunaan obatnya. Insya Allah itu semua bisa disembuhkan. Dan ketika ini bersepakatan tanda tangan dan seterusnya, ini banyak saya ceritakan ke teman-teman begitu Pak Bey, dan yang membuat saya senang gitu ya, itu ketika teman-teman dari luar daerah mengirimkan foto-foto itu. Mas Sukir, saya mencoba mengikuti hal itu, ternyata menyenangkan juga, ternyata ada imbasnya juga ke apotek saya. Jadi apotek saya lebih dikenal, saya sebagai apoteker lebih dikenal, perkara minta murah, minta diskon itu manusiawi dari pasien. Tapi saya happy terkait hal itu, sehingga saya bilang ini ketika kita bicara diffusion of inovasi, teori perubahan perilaku, artinya saya mengadop apa yang dipakai QTA untuk tembakau, saya masukkan ke antibiotik. Nah, bisa jadi, terus terang kalau saya sekarang belum melakukan Pak Bay yang untuk TB, tapi dasarnya yang antibiotik tadi bisa saja di-copy atau diadop untuk TB. Jadi warga satu kampung mempunyai persepsi yang sama, kewaspadaan, kehati-hatian dengan membuat community deal tadi. Demikian Pak Bay kalau dari Yogyakarta. Terima kasih Mas. Ini sangat menarik. Banyak hal yang saya bersyukur sekali nih hari ini setengah hari saya berinteraksi dengan teman-teman yang super hebat ini. Jadi banyak hal-hal menarik yang saya pikir ini di luar apa yang biasa kita diskusikan. Kalau yang kita diskusikan biasa dengan teman-teman di program TV kan ya komunitasnya dan mindset-nya itu. Ini sesuatu hal yang saya pikir akan menarik, dan mungkin teman-teman seperti Pak Pandu bisa men-encourage ini untuk mulai banyak dilakukan di teman-teman di daerah untuk lebih banyak berinteraksi dengan teman-teman yang seperti ya contohnya kayak apoteker atau organisasi. Karena akan sangat menarik. Nah, kita sampai pada sesi terakhir. Saya harapkan nih masing-masing teman-teman ada maksimal 1 menit, saya kasih challenge nih, maksimal 1 menit, saya kasih tantangan 1 menit, tidak boleh lebih, kalau kurang boleh. Pesan terakhir apa? Key message-nya apa yang ingin disampaikan? Jadi pesan yang paling penting yang ingin disampaikan ke semua sejawat yang hadir di sesi hari ini. Saya persilakan mungkin dari Mas Niko dulu. Monggo Mas Niko, maksimal 1 menit nih. Ya, Dr. B, terima kasih. Pesan-pesan buat seluruh sejawat se-Indonesia. Halo, ya cek. Ya, silakan. Pesan-pesan untuk sejawat seluruh Indonesia. Ini adalah panggung kita. Panggung kita untuk branding profesi kita. Maksimalkan panggung tersebut, tampil ke masyarakat, berikan manfaat. Cukup. Oke. Sip. Ya. Manfaatkan panggung. Menarik, Mas Niko. Mbak Lucy, saya persilakan.
Nggak boleh lebih dari 1